Mungkin ini salah satu cobaan bagi saya ya, dimana untuk meluruskan niat untuk melakukan ini semua. Itu awalnya saya shock tuh, jantung saya sampai copot tuh. Itu booming, itu hampir seluruh teman saya di seluruh Indonesia, kamu kenapa, kamu sehat, kamu nggak kenapa-napa kan. Mereka sangat khawatir, tapi kalau saya jelasin satu persatu itu bisa buat saya depresi, bahkan itu bisa buat saya gila loh, kayak gitu kalau harus jelasin satu persatu. Akhirnya saya awalnya saya calling down, saya nggak mau memberikan klarifikasi, nggak mau memberikan statement apapun. Ternyata makin liar banget gitu, ternyata kita sekarang udah di dunia yang berbeda ya. Jadi memang media ini sangat penting ke depannya untuk bagaimana Indonesia ini bisa maju atau enggak, bagaimana kita menyelamatkan generasi, bagaimana ke depan Indonesia ini menjadi negara yang ekonominya selamat. Ini penting banget peran-peran dari media, penting banget. Makanya kalau bisa media punya jiwa nasionalis yang tinggi menurut saya. Oke bang, bisa jelasin soal kronologi awalnya tuh seperti apa sih? Ini kan kalau nggak salah isu lama ya bang, masalah lama. Iya. Terus kemudian ramai lagi nih sekarang nih. Kemarin terus kabarnya kayak Bang Putra katanya diamankan sama diciduk bea cukai. Benar. Gimana bang ceritanya bang? Nah, memang ini saya seperti ini sih nganggapnya. Ya, pertama saya tetap husnudzon. Saya anggap ketika saya mau mengatakan saya beriman, maka saya diuji. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika kurban 1000 ekor. Lalu di situ Nabi Ibrahim mengatakan bahwa jika anak saya pun ada dan disembelih, saya akan sembelih. Akhirnya dikasih cobaan untuk menyembelih anaknya. Seperti dan gitu juga mungkin ini salah satu cobaan bagi saya ya, dimana untuk meluruskan niat untuk melakukan ini semua. Itu awalnya saya shock tuh, jantung saya sampai copot tuh. Itu di podcast Om Deddy saya juga udah sampaikan ya, mungkin yang belum nonton nanti teman-teman semuanya bisa nonton. Itu pada hari apa ya Diat? Lupa ya harinya, pokoknya 3 hari lalu. Itu tiba-tiba foto saya diposting tuh sama Kanwil Bea Cukai Jakarta, bahwa seolah-olah saya baru ditangkap di 2020 dengan 190 unit barang ilegal gitu. Nah, lalu viral tuh kemana-mana ya. Jadi pada waktu itu malamnya kita coba klarifikasi sama pihak bea cukai, kok tiba-tiba ada foto kita kayak gitu ya, seperti itu. Besoknya baru kita bisa berhubungan dan akan diturunkan postingannya, dan terbukti sekarang udah diturunkan karena memang di situ nggak diklarifikasi tuh kejadiannya kapan dan sebagainya, hanya pelaporan yang sampai media-media pun akhirnya mengambil banyak keputusan sendiri-sendiri. Saya lihat sebelum cari tahu sendiri, akhirnya makin mencari tahu gitu. Setelah diturunkan, tapi ini udah menyebar nih, beritanya menyebar kan, udah kemana-mana. Lalu 2-3 hari saya calling down dulu, baru semalam saya memberikan klarifikasi kayak gitu. Oke, berarti itu foto lama berarti bang, dan abang nggak ada penahanan dari bea cukai berarti? Penahanan dari bea cukai nggak ada, sama sekali nggak ada, karena selama 3 tahun saya kooperatif ya, kooperatif. Apabila di 2017 itu barang yang saya beli ya, di situ masih dibeli karena itu masih punya orang. Kan saya masih mulai merintis dari nol tuh ya. Itu diindikasi pabean atau cukainya belum dibayarkan. Kan saya tidak mungkin kan membeli handphone, saya tanya ini pabeannya udah belum, ini mana BPKB-nya, nggak bisa. Kalau handphone beda nih. Kalau tadi motor, mobil, kita pasti akan tanya mana BPKB-nya, mana ininya, seperti itu sih. Merasa dirugikan nggak sih bang sama bea cukai dengan postingan yang 3 hari lalu itu? Gimana? Merasa dirugikan sama bea cukai nggak sih? Merasa dirugikan pastinya mas, karena ini seperti pembunuhan karakter mas, sanksi sosialnya. Logikanya nih, pembunuh aja mukanya diblur, pembunuh loh, seperti itu. Atau kadang koruptor atau apa di inisial aja biar kita nebak-nebak. Ini saya yang baru diindikasi ya, cukainya belum selesai, belum dibayarkan. Sekali lagi ini bukan penyelundupan ya, cukai ya, barang yang di toko saya ada orang mau jual dan mau saya beli, yang diduga pabeannya belum selesai, seperti itu. Tapi saya dibuat sanksi sosial seperti itu. Dan kebetulan di 2018 terakhir kan saya memutuskan untuk menjadi influencer, menjadi public figure. Kalau digitu kan saya rasa pembunuhan karakter
Seperti itu. Bang, status hukumnya kan tersangka nih bang. Tersangka. Nah itu gimana kelanjutannya? Karena udah ada nyampe ke jari, berkas-berkasnya segala macam. Gimana bang menjelaskannya? Ditangkapnya dulu. Loh, aku kayak kenalan dong. Serius? Seperti ya. Ditangkapnya nggak ditangkap. Aku kasih tau kronologinya ya. Jadi 2017. Soalnya ini kan lama nih. Jadi 2017 pertama kali aku nginjakin Jakarta. Pertama kali ya aku kan dulu masih jual second doang ya. Namanya nggak ada modal kan. Jual second di toko saya 2x2 meter tuh ada. Itu legend sih saya rasa. Rezekinya Masya Allah meskipun 2x3 meter. Nah di situ saya masih jualan secara konvensional banget ya, dimana ada uang 20 juta belanja, 100 juta belanja. Nah kebetulan ketika saya ke kota Jakarta ini kan banyak tuh yang jualan-jualan handphone ya, teman-teman juga, karena saya dari dulu semuanya kan saya rangkul seperti itu. Lalu ada yang nawarkan bahwa dia punya produk, punya barang, itu malam-malam kalau nggak salah, malam Jumat jam 2 malam. Ini ada nih lagi BU itu butuh uang, ya udah besok aja, saya bilang nggak bisa, kalau bisa malam ini ya katanya. Ya udah kalau gitu, saya kan nggak di lokasi, saya waktu itu masih di Batam, masih tinggal di Batam 2017, tapi sekarang udah pindah ke Jakarta. Jadi 2017 itu saya bilang ya udah kalau gitu antar aja ke toko. Jadi di situ pada waktu itu ada saudara saya namanya Lahata sama Leris di toko itu. Jam 2 malam tiba-tiba yang nganter barang udah bersama pihak bea cukai langsung gitu. Jadi ini bukan di bandara kejadiannya, bukan di pelabuhan, di toko saya yang kecil itu 2x3 meter di Condet. Langsung barang yang tadinya mau saya lihat dulu baru dibayar, langsung disegel sama bea cukai. Katanya ini diindikasi barangnya belum selesai kepabeanannya, kan saya nggak tahu tuh. Ya udah dibawa tuh Lahata sama Leris saudara saya ke bea cukai, hampir 3 hari nggak tahu ceritanya. Pokoknya saya jadi dapat surat panggilan dari pihak saudara saya mengatakan saya selalu ditanya siapa yang memesan barang. Tentu saya dari di situ bener-bener polos lah. Ya udah saya datang ke bea cukai di 2017, datang, lalu akhirnya tahu masalahnya bahwa barang-barang itu belum selesai kepabeanannya dan sebagainya. Lalu saya untuk melengkapi berkas itu sampai lebih dari 10 kali mundar-mandir secara kooperatif selama 3 tahun. Lalu akhirnya saya memutus. Pertama saya diduga TPPU, tapi saya serahkan rekening saya serahkan aset saya, tuh boleh dicek. Saya nggak pernah ada transaksi lalu lalang uang ke luar negeri ataupun apa dan sebagainya kayak gitu. Memang saya ini pedagang yang mulai dari nol, dapat uang saya keluarkan untuk beli barang, dapat uang keluarkan beli barang, seperti itu. Karena saya ngutang kan, bayar barangnya dulu, nanti tempo ada uangnya, ada terkumpul uangnya saya serahin. Nah setelah itu akhirnya saya memutuskan apabila ada kerugian pabean, karena saya nggak pernah kan niat merugikan negara ataupun niat melanggar hukum seperti itu. Saya lalu menitipkan uang saya sebesar 500 juta. Waktu itu bukti itikat baik saya juga kooperatif bahwa saya ingin ya kalau memang misalnya barang yang diduga itu belum selesai pabeannya, maka saya akan membayar pabean. Alasan dari pihak bea cukai kenapa bisa tersebar? Nah, langsung diinformasikan, ada chatnya. Di situ diinformasikan bahwa mohon maaf kata petingginya itu di luar kendali kita. Itu humasnya. Baru kita follow up lagi, tolong dong dibilangin humasnya diturunkan. Sanksi sosialnya ini cukup bahaya karena orang semuanya udah heboh. Iya, nanti diturunkan jam 1. Benar, jam 1 diturunkan, dirilis yang baru tanpa foto saya. Tapi fotonya udah liar banget, udah nyebar, viralnya dan itu serentak. Cepet sekali. Bahkan mak-mak gang-gang tukang somai tahu semua. Karena dia viral kan di Twitter, di berita hampir semua ya, di TV hampir semua. Nah, kata humasnya itu waktu itu apa alasannya, apa bilang di blow up lagi sampai bisa naik lagi itu foto selain apa di luar kendali gitu, mungkin di luar kendali ada ada alasan lain gitu bang? Kita akhirnya nggak memperpanjang lah. Fokus tetap berdoa waktu itu, semoga ya jangan apalah yang tidak kita inginkan terjadi. Ternyata tetap tambah liar. Akhirnya saya memutuskan untuk klarifikasi. Ya, saya udah coba bertahan, tapi makin bahaya itu efeknya. Sanksi sosialnya sih paling ini. Jadi teman-teman di kampung semuanya, wah ini ya semoga ini ya. Itu paling susah sih. Mental saya udah rusak duluan tuh, bisa gila bahkan. Berarti ketika ada ucapan oke fotonya akan diturunkan, berarti udah cash close berarti masih?
fotonya kan diturunkan. Nah, fotonya udah turun berarti udah selesai, maksudnya sama abang udah nggak usah diperpanjang lagi. Kan tapi media-media yang memperpanjang akhirnya. Kalau saya kan dari awal nggak mau memperpanjang. Kalau memang selesai pabean terus selesai kan ini silent kan udah saya bisa ini. Logikanya kan dari 2017 kan 2018 2019 2020. Tapi memang atas kejadian 2017 itu sih saya banyak belajar dan berkembang akhirnya. Juga Bang, tadi nyambung soal tersangka dan kasus hukumnya abang ternyata masih berlanjut nih ke Kejari berkas-berkas kalau tanggapan abang gimana bang? tanggapan saya ya kan sesuai yang saya katakan ya itu kan saya juga dikatakan di podcast saya taat hukum sesuai proses hukum tapi tolong jangan dibunuh karakternya gitu. Kan saya sekali lagi nggak koruptor bukan ini kan gitu, itu sih harapan saya, jangan dibunuh karakternya. Tapi berarti proses hukumnya memang masih berlangsung bang? Masih berlangsung ya. Masih berlangsung, makanya didoain semua teman-teman media semoga ya yang terbaik lah buat saya, buat semuanya. Kalau yang status tahanan kota sendiri bang? Status tahanan kota selama ini kan saya kooperatif tuh ya, jadi kan tidak ada alasan yang kuat untuk harus menahan saya. Berarti memang selalu Statusnya tahanan kota atau gimana? Masih Ya, ada status saya tahanan kota. kota gitu. berapa lama tuh bang? 1 minggu 2 minggu maaf dijanjiin 2 minggu 2 minggu dari sejak berkas itu dilempar ke Kejari berarti bang? iya sejak berapa ya, hampir 2 minggu lalu ya, hampir 3 minggu lalu. Tapi karena ini viral banget ya, saya ya wajib lapornya kan harus kooperatif ya. Bang, ada tanda-tanya besar nggak sih? Maksudnya ini tahun 2017 gitu. Terus pihak Bea Cukai akhirnya melanjutkan kasus ini selama 3 tahun gitu. Mempertanyakan kembali nggak ke Bea Cukai? Itu kan kasus lama gitu. Kenapa akhirnya diangkat di tahun ini gitu bang? Iya nggak tahu, waktu itu memang dipaksa banget tuh P21 dan sebagainya. Dipaksa? Saya kan Dipaksa. kayak gimana ya, pokoknya ini udah P21 ini harus dilengkapi gitu, pokoknya itu tekanan banget buat saya gitu. Tapi saya di sini lagi nggak mau menyerang pihak manapun pun ya, tolong jangan saya sekarang ini fokus ya mendapatkan kepastian hukum, terus jangan dibunuh karakternya. Nah, untuk tindakan hukum abang sendiri sebagai manajer itu ya memprotek diri gimana tuh bang untuk ngadapin Untuk mempersiapkan proses hukumnya, mempersiapkan diri. Maksudnya apa abang minta bantuan lembaga apa atau menyiapkan pengacara? Setelah kemarin viral itu banyak banget pengacara handal ngubungi saya ingin ngebantu, banyak banget. Kamu orang baik, kita nggak mau kamu kenapa-napa, kita harus kawal masalah ini. Tapi kebetulan saya punya lawyer yang selama ini setia selama 3 tahun sama saya, jadi saya itu untuk ikhtiarnya, yang lainnya saya kembalikan kepada Allah. Berarti abang sendiri benernya ya udah punya lah persiapan berarti bang ya untuk menghadapi. Soalnya kan ini lawyer saya setia 3 tahun, nemani saya, dia udah tahu semua kan. Kalau harus lawyer baru saya harus cerita ulang lagi, belum tentu dia percaya. Kalau ini kan dia memang saksi sejarah bahwa ini 3 tahun lalu gitu. Bang, artinya status hukumnya sendiri bersalah atau tidak bang? Kan belum diputuskan. Makanya waktu divonis waktu Bea Cukai ngerilis itu kan seolah-olah saya udah kayak gimana ya ngelakuin. Siap. Bagus. Kan diindikasi barang yang ini belum selesai kepabeanannya. Kalau memang belum selesai ya saya bayar gitu kalau yang merugikan negara. Kalau misalnya kita tarik lagi yang ke kejadian yang 3 tahun lalu itu ya sama teman abang tuh ya, maksudnya itu abang ngerasa dijebak nggak waktu itu misalnya itu? Kok bisa Waktu itu iya gitu. Waktu itu iya. Tapi saya kembali, udahlah ini cobaan bagi saya selesaiin aja gitu daripada nyalain orang lain. Ini kan kejadiannya itu saya nggak bohong. Saya cerita apa lagi media semua. Kejadiannya gitu, saya suruh dia pesan barang malam-malam, saya suruh antar. Di situ ada saudara saya doang. Kayak gitu, Bea Cukai udah datang. Ini bukan di bandara kejadiannya, bukan di pelabuhan, bukan di mana gitu. Di toko yang 2x3 meter itu.